Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang forensik digital pada sistem komputer dan penyimpanan data. Oke, kita mulai. Apa sih forensik digital itu? Forensik digital itu aktivitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang tujuannya nanti untuk memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani. Nah, digital forensik ini diperlukan karena biasanya data itu perangkatnya dikunci, diganti, kadang disembunyikan atau bahkan dihapus. Jadi dengan adanya digital forensik ini itu sangat membantu tim forensik untuk menganalisis, kemudian memeriksa, kemudian mengidentifikasi dan menyimpan bukti teknologi digital yang berada itu di berbagai jenis perangkat elektronik. Kemudian ada juga beberapa prinsip forensik digital itu seperti menjaga bukti. Nah, bukti ini tuh harus dijaga dan dipertahankan ya, dengan menjaga integritasnya, kemudian keandalannya itu dari proses pengumpulan sampai dengan nanti dokumentasi tuh, atau nanti sampai dengan selesai itu harus benar-benar dijaga. Kemudian yang kedua itu memperoleh data secara legal. Nah, data-data atau bukti yang diperoleh itu harus digunakan secara legal. Ada juga surat perintah ya untuk penggeledahan atau persetujuan dari pemilik perangkat untuk melakukan forensik digitalnya. Kemudian selanjutnya juga melakukan analisis yang komprehensif. Nah, itu data nanti dianalisis secara menyeluruh. Dengan fokus kita mengidentifikasi informasi yang relevan yang mendukung atau menyangkal teori investigasi. Kemudian menjaga chain of custody. Nah, ini untuk menjaga rantai bukti ya, harus dijaga selama investigasi. Mulai dari dikumpulkan hingga nanti selesai, itu harus benar-benar dijaga. Selanjutnya itu nanti ada dokumentasi proses. Nah, dokumentasi ini nanti dilakukan setelah dari awal. Untuk dokumentasi ini harusnya dilakukan di awal ya, sampai benar-benar nanti selesai juga sama. Ini harus dilakukan di awal. Nah, nanti selanjutnya itu ada pelaporan hasil. Pelaporan hasil ini itu harus jelas dan ringkas, dengan informasi yang relevan ya, yang disajikan, yang mudah dipahami oleh yang dituju. Laporan juga ini harus bentuknya objektif, enggak berpihak, kemudian sesuai dengan prinsip ilmiah dan teknis yang baik. Nah, selanjutnya itu ada tahapan-tahapan forensik digital. Nah, yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini kita harus menentukan perangkat atau sistem yang relevan di sekitar kasus, seperti komputer, laptop, perangkat seluler. Kemudian kita melakukan analisis di lingkungan kasus tersebut. Kita juga melakukan penentuan potensi bukti. Selanjutnya itu pengumpulan data. Setelah identifikasi kasus di lokasi, kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi. Pengumpulan bukti itu apa saja yang dikumpulkan ya, tadi seperti komputer bisa, laptop bisa, atau perangkat elektronik. Nah, dalam pengumpulan bukti ini kita memiliki beberapa prosedur ya, seperti kita mengamankan lokasi dan perangkat agar bukti ini tidak berubah atau dirusak. Jadi pertama-tama yang bisa kita lakukan ketika melakukan atau mengumpulkan bukti itu mengamankan lokasi supaya tidak banyak orang yang masuk. Kemudian kita juga menjaga si perangkat
atau yang perangkat elektronik yang ada di sekitar supaya tidak dihancurkan atau sekiranya dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga setelah melakukan pengumpulan bukti, kita melakukan analisis. Nah, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan di sekitar lokasi itu nanti akan dilakukan analisis, ya, mulai dari pemrosesan data, menyusun, memfilter data yang relevan dari bukti yang dikumpulkan, kemudian mengidentifikasi pola atau artefak digitalnya. Kemudian apabila ada yang dihapus, ya kita memulihkan file yang dihapus atau rusak. Kemudian menghubungkan bukti dari satu bukti ke bukti lain, itu harus sejalan korelasi datanya. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis itu melakukan dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi ini menyusun laporan detail teknis mengenai langkah-langkah yang diambil, kemudian alat apa saja yang digunakan, itu nanti dimasukkan ke dalam laporan. Selanjutnya setelah dokumentasi dibuat, itu melakukan presentasi. Nah, presentasi ini diambil dari hasil dokumentasi atau laporannya tadi itu. Kemudian selanjutnya forensik pada sistem komputer. Nah, yang pertama ini investigasi pada sistem operasi. Banyak sistem operasi yang digunakan, bisa juga dari Windows, bisa juga dari Linux, bisa juga dari macOS, bahkan dari Android dan lain-lain, perangkat elektronik yang lainnya gitu. Nah, investigasi ini ngapain aja sih? Ya biasanya sih yang diperiksa itu file log atau aktivitas yang digunakan dalam sistem operasi ini. Itu akan dicek untuk melakukan investigasi. Selanjutnya itu analisis jejak aktivitas. Nah, jejak aktivitasnya itu nanti yang diambil bisa dari history browser, kemudian history log, login atau yang lainnya. Setelah melakukan analisis jejak aktivitasnya itu nanti ada forensik jaringan. Nah, ini forensik jaringan juga termasuk dalam kategori analisis ya, tapi dia lebih mengambil ke internetnya gitu. Apa aja yang dianalisis, yaitu pertama pakai data. Nah, ada juga itu kita menganalisa atau mengecek dari perangkat jaringan, ya seperti router, switch. Nah, itu menganalisanya log akses ya, atau aktivitas perangkat, bisa dicek juga melalui jaringan gitu. Selanjutnya itu forensik pada penyimpanan data. Nah, yang pertama itu kita bagi 3, ini penyimpanan fisik. Nah, pada penyimpanan fisik ini biasanya yang dicek itu ada di hard disk, SSD, dan flash disk. Penyimpanan yang berbentuk fisik itu biasanya yang dicek. Nah, ada juga penyimpanan dalam bentuk cloud. Cloud ini biasanya yang sering dicek tuh Google Drive atau Dropbox atau OneDrive dan lain-lainnya. Nah, itu juga biasanya dicek, bisa juga di situ sebagai penyimpanan bukti gitu. Kemudian selanjutnya itu pemulihan data ini biasanya digunakan ketika data-data yang sebelumnya ada itu sudah dihapus duluan. Jadi untuk melihat ataupun data-data rusak sebelumnya. Jadi kita melihat cara melihat atau menganalisisnya itu dipemulihkan data dulu. Jadi datanya dipulihkan dulu supaya bisa terbaca, supaya bisa terbuka, baru nanti dilakukan analisis. Nah, apa aja sih tantangannya? Tantangan forensik digital ini,
Sebenarnya untuk tantangannya ada lumayan banyak, cuma saya masukkan beberapa saja. Yang pertama itu enkripsi dan privasi. Nah, enkripsi ini banyak jenisnya ya. Ada yang enkripsi simetris, ada enkripsi asimetris. Jadi dengan deenkripsinya data itu menyusahkan tim forensik untuk melakukan analisis gitu. Kemudian evolusi teknologi juga yang semakin hari semakin ketat untuk keamanan, itu bisa membantu yang punya kasus juga lebih protek terhadap datanya. Jadi tim forensik jika tanpa izin atau pelaku susah diajak kerjasama, ya kita juga susah untuk mengambil data-data di perangkat-perangkat yang ada di dalam lokasi gitu. Kemudian volume data. Nah, ini volume data juga menjadi suatu tantangan di mana banyaknya data itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena banyaknya data itu bervariasi, ada yang dari ukuran datanya banyak, beragam, kemudian data yang sangat besar juga itu sangat menyulitkan dan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil dari analisanya gitu. Kemudian beragam juga, data itu beragam, jadi susah untuk mendapatkan informasi secara cepat gitu. Kita harus memprosesnya, itu jauh memakan waktu jauh lebih lama gitu. Oke, sudah selesai saya menjelaskan sedikit tentang forensik digital pada sistem komputer dan penyimpanan data. Forensik digital itu masih banyak dilakukan di era-era sekarang ya, apalagi teknologi makin berkembang dan kasusnya juga makin banyak. Banyak juga serangan yang dilakukan. Jadi contoh studi kasusnya juga lumayan banyak, seperti serangan phishing, ransom. Apalagi ransom ya, yang enkripsi datanya lumayan tinggi dan itu butuh waktu ekstra. Oke, sekian informasi dari saya. Bila memang ada yang kurang atau salah, mohon diinformasikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.